wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah juga begitu. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya anak-anak. Iya, Bu. Hari ini kita akan mempelajari terkait akuntansi dasar bersama Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Jessica Widiana Saputri. Sebelum kita mulai, untuk ketua kelas mohon untuk teman-temannya dimulai untuk berdoa. Sebelum mulai belajar hari ini atau umumnya kita berdoa dulu. Doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu absensi terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Yang pertama yaitu Nabila Aulia, Oki, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Laila Putri, Hadir, Bu. Karina, Hadir, Bu. Iza, Hadir, Bu. Meisha, Hadir, Bu. Caca, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. baik semuanya udah hadir ya anak-anak. Langsung saja kalau begitu. Ibu mau tanya nih sebelum masuk ke pembelajaran, pernah nggak sih kalian merasa bingung saat mencatat uang jajan kalian tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Pernah, Bu. Nah, itu sama seperti kita saat membangun bisnis anak-anak. Bayangkan jika perusahaan kalian tidak mencatat informasi keuangan dengan baik, apa yang terjadi? Kita pasti bisa salah mengambil keputusan dan mengalami kebangkrutan. Misalnya nih, Ibu ada contoh. Kalau kalian menjual minuman boba kan, yang sekarang sangat kekinian kan, itu kalian harus tahu berapa sih modalnya, berapa keuntungannya, berapa pendapatannya. Nah, disinilah informasi akuntansi sangat dibutuhkan anak-anak. Tanpa informasi akuntansi yang benar, perusahaan bisa saja rugi dan bahkan bangkrut anak-anak. Kalian nanti bisa jadi pebisnis atau akuntan, wajib tahu bagaimana informasi keuangan itu dicatat, diproses, dan dilaporkan. Minggu lalu kita sudah belajar pengertian dasar akuntansi. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang informasi akuntansi dan ruang lingkupnya. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, agar kalian dapat mampu menjelaskan pengertian informasi akuntansi, mampu mengidentifikasi pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, serta memahami ruang lingkup akuntansi dalam dunia usaha. Ibu mau tanya dulu nih sama kalian, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh pihak yang dapat atau membutuhkan informasi akuntansi? Silakan Iza. Pemilik usaha, Bu. Bagus, pemilik usaha perlu tahu posisi keuangan perusahaannya. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan Nanda. Investor dan bank. Hebat banget Nanda jawabannya. Kamu menunjukkan pemahaman yang bagus. Informasi akuntansi itu bukan hanya penting bagi pihak internal, tapi juga penting bagi pihak eksternal seperti investor dan bank. Lalu, apakah kalian siap untuk lanjut belajar lebih dalam tentang ruang? Siap, Bu. Baik, kalau gitu Ibu akan memaparkan PowerPoint terkait sistem informasi keuangan akuntansi dan ruang lingkup akuntansi. Baik, langsung saja ya anak-anak. Ini ada PowerPoint terkait informasi akuntansi dan ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu, apa sih itu informasi akuntansi? Informasi akuntansi adalah data keuangan yang telah diproses dan disusun secara sistematis sehingga bisa digunakan oleh berbagai pihak untuk membuat
perusahaan mampu membayar utangnya, dan sebagainya. Tanpa informasi akuntansi, keputusan yang diambil bisa saja keliru dan tidak berdasarkan data yang akurat. Lalu, apakah kalian mengetahui apa itu fungsi informasi akuntansi? Belum. Ayo anak-anak bisa menjawab. Gak apa-apa kok salah. Ayo anak-anak. Silakan Nanda. Sistem informasi akuntansi adalah urutan langkah-langkah di dalam akuntansi. Betul sekali Nanda. Lalu ada apa lagi yang tahu terkait fungsi informasi akuntansi? Silakan. Oki. Untuk membantu manajemen merencanakan dan pengendalian aktivitas perusahaan. Tepat sekali Oki. Langsung saja ya kalau begitu. Apa sih itu fungsi informasi akuntansi? Nah, di sini itu fungsi informasi akuntansi memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, benar kata Oki tadi, yaitu membantu manajemen merencanakan dan mengendalikan aktivitas perusahaan dengan data keuangan. Manajemen bisa menyusun anggaran, mengontrol pengeluaran, dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Lalu yang kedua yaitu menyediakan informasi bagi pihak luar investor, seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Pihak eksternal ini menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Misalnya apakah perusahaan tersebut layak untuk diberi pinjaman ataupun diinvestasikan. Lalu apakah kalian mengetahui siapa saja pengguna informasi akuntansi tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab, anak-anak? Silakan Mutia. Investor. Betul sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya Bu. Silakan. Betul. Tepat sekali. Nah, Ibu jelaskan lebih rinci ya teman-teman. Ya anak-anak, pengguna informasi akuntansi digunakan oleh dua pihak. Yang pertama pihak internal, yang kedua pihak eksternal. Pihak internal ini seperti manajemen untuk mengambil keputusan operasional harian dan strategi jangka panjang yang perlu direncanakan. Selanjutnya pemilik untuk mengatur apakah usaha mereka menguntungkan atau tidak. Lalu untuk pihak eksternal itu seperti yang telah disebutkan, yaitu investor untuk menilai prospek keuntungan dari investasinya, dan kreditor untuk mengetahui apakah perusahaan mampu membayar hutang. Selain itu juga ada pemerintah untuk kepentingan perpajakan dan pengawasan, serta masyarakat termasuk konsumen, karyawan, dan lembaga sosial yang berkepentingan terhadap dampak ekonomi dari perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu ruang lingkup akuntansi. Ruang lingkup akuntansi itu ada banyak ya anak-anak. Salah satunya yaitu akuntansi keuangan yang menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, yang digunakan oleh pihak luar. Selain itu ada akuntansi manajerial yang menyediakan data untuk manajer guna mengambil keputusan internal seperti penetapan harga, pengendalian biaya, dan perencanaan laba. Akuntansi biaya fokus pada pencatatan dan analisis biaya produksi guna untuk perusahaan manufaktur. Selain itu juga ada akuntansi pajak anak-anak yang dimana untuk mengatur perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memastikan kewajiban pajak perusahaan terpenuhi. Lalu anak-anak, apakah dari pemaparan materi yang sudah Ibu jelaskan ada yang dibingungkan atau ada yang ingin bertanya terkait materi yang dijelaskan anak-anak? Silakan Bu. Selanjutnya, anak-anak, kalian pasti bosan kan dengerin Ibu ngobrol terus. Ibu ada game nih, yaitu tebak gambar. Kalian bisa lihat di atas, ini gambar siapa ya tebak? Pengguna informasi siapa? Silakan Nisha. Itu manajer Bu. Betul, manajer salah satu pengguna informasi
dari pihak internal. Ayo, kalau yang selanjutnya pengguna informasi siapa ini? Silakan Ida. Pemerintah, Bu. Betul sekali Ida. Pemerintah termasuk pengguna informasi dari pihak eksternal. Sepertinya gamenya kurang menarik ya. Kayaknya kalian masih bosan nih. Iya, Bu. Kalau begitu ibu punya permainan lagi nih, yaitu siapa saya. Ibu akan membacakan peran. Nanti kalian tebak ya siapa pengguna informasinya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu saya adalah pengguna informasi untuk melihat apakah perusahaan itu layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Siapakah saya? Ayo coba tebak. Ayo Bu, silakan Nanda. Namanya kreditur. Betul sekali Nanda. Oke, semuanya udah mulai fokus. Udah mulai fokus nih. Kavia sama Putri kenapa dari tadi bicara terus? Ayo fokus biar semuanya bisa belajar dengan tenang ya anak-anak. Ibu harap kalian bisa belajar dengan nyaman sehingga materi yang disampaikan bisa kalian pahami dengan benar. Nah, contohnya seperti Karina dan Ida. Ibu lihat dari tadi udah aktif di kelas. Oke anak-anak, selanjutnya ibu mau kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 anggota per kelompoknya. Yang pertama yaitu kelompok 1 Karina, Iza, dan Mutia. Kelompok 2 Nanda, Novia, dan Caca. Kelompok 3 ada Putri, Risha, dan Nabila. Ibu ini berharap kalian bisa membahas terkait satu jenis ruang lingkup akuntansi, manfaatnya, dan contoh pengguna informasi dari jenis akuntansi itu. Kelompok 1 nanti membahas terkait akuntansi manajerial. Kelompok 2 membahas terkait akuntansi keuangan. Dan kelompok 3 membahas terkait akuntansi pajak. Paham semua? Silakan bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Caca, ibu mau tanya nih, menurut kamu apa fungsi akuntansi manajerial? Akuntansi manajerial itu menurut saya itu agar bisa merencanakan biaya dan menentukan harga jual. Bagus, Caca. Nanti kamu bantu temanmu untuk mencari contohnya di dunia nyata ya, Caca. Ya, Bu. Bagaimana nih kelompok 3 akuntansi perpajakan? Ada kendala kah? Oh, ibu bantu ya. Nabila, kalau akuntansi perpajakan itu lebih berfokus pada kewajiban perpajakannya, sedangkan untuk akuntansi keuangan lebih fokus untuk seluruh laporan keuangan dan dibutuhkan informasi keuangan dari berbagai pihak. Ya. Putri, kamu kenapa ibunya dari tadi pas kelompok diskusi kamu kelihatan bingung? Saya tuh masih bingung Bu, kenapa masyarakat itu termasuk pengguna informasi akuntansi juga Bu? Oh begini ya Putri, kenapa masyarakat termasuk pengguna informasi? Karena masyarakat juga termasuk calon pelanggan dan karyawan Putri, sehingga masyarakat perlu tahu apakah perusahaan itu
bertanggung jawab terhadap laporan keuangannya, termasuk apakah perusahaan tersebut mampu membayar karyawannya dengan tepat waktu, sehingga masyarakat perlu menggunakan informasi tersebut. Putri, apakah sudah jelas, Putri? Baik Bu, terima kasih sudah paham. Oke. Baik anak-anak, bisa kembali ke posisinya tadi ya. Wah, nggak terasa ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kalian luar biasa banget, Ibu sangat apresiasi itu. Kalian udah aktif dan antusias dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu yuk apa yang sudah kita pelajari di diskusi hari ini. Yaitu yang pertama, apa itu informasi akuntansi? Ayo silakan Karina, ikut tunjuk. Informasi akuntansi itu data keuangan yang sudah diolah oleh informasi akuntansi itu data keuangan yang sudah diolah untuk pengambilan keputusan Ibu. Betul. Lalu selanjutnya siapa punya informasi? Ibu, silakan Tia. Jadi gunanya ada yang internal dan eksternal seperti manajer, investor, dan kreditur. Lalu siapa saja ruang lingkup dan cabang dari akuntansi? Silakan Novia. Ya Ibu, aku ingin jawab. Ruang lingkupnya ada akuntansi keuangan, ada manajerial, pajak, biaya, audit, dan sistem informasi akuntansi Ibu. Betul sekali, luar biasa banget ya. Kalian sudah mencerminkan pemahaman yang sangat baik. Ini Ibu yakin sih kalian udah siap untuk naik ke materi selanjutnya. Lalu jadi hari ini kita belajar terkait informasi akuntansi yang sangat penting dalam dunia usaha, baik untuk perencanaan, pengambilan keputusan, pelaporan. Kita juga dapat mengenal berbagai pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dalam berbagai bidang akuntansi dan fungsinya masing-masing. Untuk tugas rumah, Ibu ingin kalian membuat contoh kasus sederhana yang menggambarkan bagaimana informasi akuntansi dilakukan oleh satu pihak pengguna, misalnya oleh investor atau manajer. Tugas dikumpulkan minggu depan ya Nana. Paham semuanya? Oke anak-anak, Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa ya dibuka buku-bukunya ya. Jangan main HP terus. Paham ya